tanggal 8 April 2024, sidang perkara perdata nomor 37-PHI-2024, Pengadilan Negeri Palembang akan segera dimulai. Majelis Hakim dipersilahkan masuk. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang Pengadilan Hubungan Industrial Palembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor 37-PHI-2024-PN Palembang tentang perkara gugatan hubungan industrial antara Saudara Aldi Wirapranata dan Saudara Rima Gianli sebagai pihak penggugat melawan PT Artanusa yang dalam hal ini diwakili oleh Saudari Ismilan Sari dan Saudari Dinda Aristania sebagai pihak tergugat. Pada hari ini tanggal 8 April 2024 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada petugas, tolong hadirkan para pihak dalam ruang persidangan. Baik, selamat pagi kepada saudara penggugat dan saudari tergugat. Selamat pagi. Saudara penggugat, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Alhamdulillah. Saudari tergugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap. Baiklah, sesuai dengan perintah sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan kesimpulan dari pihak penggugat dan tergugat. Apakah pihak penggugat telah siap untuk mengajukan kesimpulan? Siap, Yang Mulia. Kepada kuasa hukum penggugat dipersilakan untuk membacakan kesimpulan. Kesimpulan perkara PHI register nomor 37-PHI-2024-PN Palembang antara PT Artanusa sebagai tergugat lawan Aldi Wirapranata dan Rima Gianli sebagai para penggugat. Dengan hormat, penggugat melalui kuasanya Rani Astuti sebagai kuasa hukum. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 065-Artanusa-DIR KS-1/20 tertanggal 28 Januari 2024 dan surat tugas nomor 121-PUP-1X-2023 tertanggal 13 September 2024 terlampir dalam berkas. Bersama ini mengajukan kesimpulan atas perkara gugatan pemutusan hubungan kerja pada tanggal 24 Februari 2024 yang diajukan para penggugat dengan register PHI nomor 37-PHI-2024-PN Palembang tertanggal 24 Februari 2024 berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut. Berdasarkan dalil-dalil eksepsi penggugat dalam eksepsi 1. Jawaban para penggugat kurang pihak. 1. Bahwa dalil-dalil eksepsi tergugat baik dalam jawaban maupun dalam duplik tidak dapat tergugat buktikan baik secara berdasarkan hukum maupun berdasarkan pembuktian di muka persidangan. 2. Bahwa berdasarkan pasal 150 menjelaskan kewajiban memberikan pesangon kepada buruh atau karyawan apabila terjadi pemutusan hubungan kerja. 3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi yang diajukan penggugat tersebut telah terbukti sudah seharusnya dan berdasarkan hukum apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan yang diajukan oleh para penggugat tersebut dikabulkan untuk seluruhnya. 2. Jawaban para tergugat tidak jelas. 1. Bahwa dalil-dalil eksepsi tergugat baik dalam jawaban maupun dalam duplik tidak dapat tergugat buktikan baik secara berdasarkan hukum maupun berdasarkan pembuktian di muka persidangan. 2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil replik penggugat tersebut, jawaban yang diajukan oleh para penggugat tersebut menjadi tidak jelas, kabur atau obscurable, karena para tergugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas tentang alasan-alasan tergugat menghentikan penggugat. 3.
3. Bahwa oleh karena jawaban para tergugat yang diajukan tersebut terbukti tidak jelas, kabur atau obscurable, maka sudah berdasarkan hukum apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan para penggugat dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1. Dalil bahwa dalil-dalil jawaban tergugat pada pokok perkara baik dalam jawaban maupun dalam duplik tidak dapat tergugat buktikan baik secara berdasarkan hukum maupun berdasarkan pembuktian di muka persidangan. 2. Bahwa oleh karena perkaranya tersebut tidak dapat penggugat buktikan, sedangkan para tergugat tidak dapat membantah ataupun menolak dalil-dalil gugatan penggugat pada pokok perkara serta tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya tersebut. Bukti-bukti diajukan yang para berdasarkan penggugat. Bukti-bukti yang diajukan para penggugat: 1. Bahwa seluruh bukti-bukti tertulis yang diajukan para penggugat membuktikan benar hubungan kerja para penggugat dengan tergugat adalah berdasarkan perjanjian kerja waktu tak tentu. 2. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang tertulis yang diajukan para penggugat tersebut membuktikan benar bahwa para penggugat tidak pernah melakukan penggelapan seperti yang ditunjukkan oleh penggugat. 2. Selanjutnya, bukti-bukti yang diajukan tergugat: 1. Bahwa seluruh bukti tertulis yang diajukan tergugat membuktikan benar hubungan kerja para penggugat dengan tergugat adalah didasarkan pada perjanjian kerjasama tergugat dengan pihak PT Artanusa. 2. Bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan tergugat tersebut bahwa penggugat banyak sekali melakukan kesalahan yang fatal yang dapat mengakibatkan kerugian besar kepada perusahaan. Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan penggugat di atas, maka telah didasarkan hukum dan keadilan apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut. Dalam gugatan, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, menolak jawaban para tergugat untuk seluruhnya, membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara, atau apabila majelis hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Palembang, 8 April 2024. Hormat kami, kuasa hukum Raden Astuti. Terima kasih Yang Mulia. Kesimpulan tersebut Tidak cukup Yang Mulia. baiklah, selanjutnya kepada pihak tergugat, apakah telah siap untuk mengajukan kesimpulan? Siap Yang Mulia. Pada kuasa hukum tergugat dipersilakan untuk membacakan kesimpulan. Kesimpulan perkara PHI Register nomor 37/PHI/2024 Pengadilan Negeri Palembang tanggal 8 April 2024 antara PT Artanusa sebagai tergugat melawan Aldi Wira Pranata dan Trimogiani sebagai para penggugat. Dengan hormat, tergugat melalui kuasanya Ismenasari Putri Thayyibah SHMH adalah advokat dan konsultan hukum dari kantor Ismenasari. Surat kuasa khusus nomor 065-DIR-DIR-KS-120 tertanggal 30 Januari 2024 dan surat tugas nomor 121-PUP-PUP-9/2023 tertanggal 13 September 2023. Bersama ini mengajukan kesimpulan atas perkara gugatan pemutusan hubungan kerja tanggal 24 Februari 2024 yang diajukan para penggugat dengan register PHI nomor 37/PHI/2024 Pengadilan Negeri Palembang tanggal 24 Februari 2024 berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut. Berdasarkan dalil-dalil eksepsi tergugat, dalam eksepsi 1. Gugatan para penggugat kurang pihak. 1. Bahwa dalil-dalil eksepsi tergugat baik dalam jawaban maupun dalam duplik telah dapat tergugat buktikan baik secara berdasarkan hukum maupun berdasarkan pembuktian di muka persidangan. Sedangkan para penggugat tidak dapat membantah ataupun menolak dalil-dalil eksepsi tergugat tersebut baik dalil-dalil eksepsi tergugat baik secara berdasarkan hukum maupun berdasarkan pembuktian di muka persidangan. 2. Bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 158 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur PHK karena kesalahan berat, maka PHK tersebut dapat dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Mencermati putusan Mahkamah Konstitusi yang dalam pertimbangan hukumnya bahwa pasal 158 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memutuskan anak kalimat bukan atas pengaduan pengusaha, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga ketentuan pasal 154A ayat 2 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur alasan PHK dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan ataupun perjanjian kerja bersama sebagai hukum otonom yang berlaku di perusahaan adalah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi yang diajukan tergugat tersebut telah terbukti, sudah seharusnya dan berdasarkan hukum apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan yang diajukan oleh para penggugat tersebut ditolak untuk seluruhnya, karena penggugat telah melanggar peraturan perusahaan. 2. Gugatan para penggugat tidak jelas, kabur, bahwa dalil-dalil eksepsi tergugat baik dalam jawaban maupun dalam bukti telah dapat tergugat buktikan baik secara berdasarkan hukum maupun berdasarkan pembuktian di muka persidangan, sedangkan para penggugat tidak dapat membantah ataupun menolak dalil-dalil eksepsi tergugat tersebut baik secara berdasarkan hukum maupun berdasarkan pembuktian di muka persidangan. 2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi tergugat tersebut, gugatan yang diajukan oleh para penggugat tersebut menjadi tidak jelas, kabur, karena para penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas perhitungan hak-hak masing-masing penggugat yang seharusnya diterima dalam posita gugatannya, serta tidak mengajukan dengan tegas dan jelas tuntutan perhitungan hak-hak masing-masing penggugat dalam petitum gugatannya. 3. Bahwa oleh karena gugatan para penggugat yang diajukan tersebut terbukti tidak jelas, kabur, maka sudah berdasarkan hukum apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa dari dalil jawaban tergugat pada pokok perkara baik dalam jawaban maupun dalam duplik telah dapat tergugat buktikan baik secara berdasarkan hukum maupun berdasarkan pembuktian di muka persidangan, sedangkan para penggugat tidak dapat membantah ataupun menolak dalil-dalil jawaban tergugat pada pokok perkaranya tersebut baik secara berdasarkan hukum maupun berdasarkan pembuktian di muka persidangan. 2. Bahwa oleh karena perkaranya tersebut telah dapat tergugat buktikan, sedangkan para penggugat tidak dapat membantah maupun menolak dari jawaban tergugat pada pokok perkara serta tidak dapat membuktikan dari gugatan tersebut, maka sudah berdasarkan hukum apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima. Bukti-bukti yang diajukan para penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para penggugat yang pertama, bahwa seluruh bukti-bukti tertulis yang diajukan para penggugat membuktikan benar hubungan kerja para penggugat dengan tergugat adalah berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tentu yang didasarkan pada perjanjian kerja sama penggugat dengan pihak PT Arta Nusa. 2. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan para penggugat tersebut membuktikan benar bahwa para penggugat tidak pernah melakukan penggelapan seperti yang ditentukan oleh tergugat. Bukti-bukti yang diajukan tergugat. 1. Bahwa seluruh bukti tertulis yang diajukan tergugat membuktikan benar hubungan kerja para penggugat dengan tergugat adalah didasarkan pada perjanjian kerjasama tergugat dengan pihak PT Arta Nusa. 2. Bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 158 Undang-Undang Cipta PHK tersebut dapat dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Mencermati putusan Mahkamah Konstitusi yang dalam pertimbangan hukumnya bahwa pasal 158 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memutuskan anak kalimat bukan atas pengaduan pengusaha tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan dalil-dalil kesimpulan yang diuraikan tergugat tersebut di atas, maka telah berdasarkan hukum dan berkeadilan apabila yang mulia majelis hakim yang mengadili dan memutus perkara ini memutuskan dengan amat putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya, membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara. Atau apabila majelis hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Palembang 8 April 2024. Hormat kami, kuasa tergugat Ismail Sarif terima. Saudari kuasa hukum tergugat, apakah saudari tergugat akan merubah atau menambah kesimpulan tersebut? Cukup yang Baiklah, karena dari pihak penggugat dan tergugat
telah membacakan kesimpulan, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali 2 hari kemudian. Pada Saudari Panitra, tanggal berapa? Baik, tanggal 23 April 2024 yang mulia. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali tanggal 23 April 2024 pukul 9 WIB di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Palembang, dengan agenda sidang pembacaan putusan. Kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Dengan demikian sidang pada hari ini kami nyatakan ditunda dan ditutup. Yang mulia Majelis Hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali.